Berjumpa kembali dengan channel Pojok Gunung. Kali ini kita akan membahas tentang pembuatan kaldu ikan. Ini adalah ikan bercampur dengan air dari limbah ikan ya. Ini nanti akan kita proses yang akhirnya akan menjadi sebuah pupuk cair atau POC, pupuk organik cair. Ikuti langkah-langkahnya dulur, dari proses awal sampai selesai nanti dalam pembuatan kaldu ikan sampai menjadi pupuk organik cair. Oke, langkah-langkahnya dulur kita ikuti. Kita tuang dulur ke wadah yang nantinya akan kita rebus. Nah, itu ikan segar dulur yang didapat langsung dari laut, ini masih murni, terus kita rebus dulur. Nah, kita rebus, kita menggunakan api dengan pembakaran kayu ya, karena perebusan ini nanti sampai hanyut, sampai ikan-ikan yang masih utuh itu menjadi sebuah cairan atau seperti sebuah tepung. Kita hanyutkan dengan cara direbus. Nanti kalau sudah airnya mendidih, terus kita aduk, terus api kita nyalakan terus sampai ikan yang utuh ini nanti menjadi cairan atau menjadi serbuk. Nah, oke dulur, setelah mendidih seperti ini ya. Nah, mendidih seperti itu dulur. Itu tidak kelihatan karena banyak asapnya, karena air sudah mendidih. Kita aduk dulu. Kita aduk seperti ini dulur. Kita tunggu sampai benar-benar hanyut menjadi sebuah cairan atau menjadi sebuah tepung ya. Terus kita aduk, kita tunggu sampai benar-benar hanyut ya, dari ikan-ikan yang utuh tadi menjadi semacam cairan. Nah, kita aduk lagi dulu. Yang tadinya utuh ya dulur, sekarang sudah menjadi seperti ini, sudah semakin hancur dulur. Nah, kita dekatkan dulu. Nah, sudah semakin hancur. Terus kita rebus ya sampai benar-benar hancur, sampai benar-benar larut menjadi air ya. Aduk. Nanti kalau airnya habis, tinggal sedikit, terus posisi ikannya belum rapuh, kita tambah lagi airnya. Pokoknya ikan ini nanti sampai benar-benar lapuk ya, menjadi sebuah cairan, menjadi sebuah tepung yang halus. Tuh dulur, kita terus ikuti prosesnya ya sampai selesai, sampai nanti menjadi sebuah pupuk organik cair dari kaldu ikan. Dulur, setelah mengikuti beberapa proses dulur ya, yang sebelumnya kita rebus untuk ikannya yang kita jadikan kaldu, kita rebus sampai hancur dulur. Itu seperti ini dulur. Nah, karena ikannya cuma sedikit ya, mungkin cuma 1 kilo, jadinya cuma ya sedikit ya dulur. Tapi tidak apa, karena ini untuk tutorial ya, untuk pemberitahuan kepada pemirsa bagaimana cara untuk membuat pupuk organik cair dari kaldu ikan. Bahan sedikit pun tidak apa-apa ya. Setelah selesai kita rebus sampai hancur, kita siapkan bahan yang seperti ini dulur. Ini adalah EM4. EM4 ini adalah
bahan untuk menjadikan kaldu ini menjadi sebuah pupuk organik cair atau POC. Kaldu ikan ditambah dengan E4. E4 ini sebuah bakteri untuk fermentasi kaldu ikan ini nanti kita campur. Terus yang satunya lagi yang ada di sana itu adalah molase atau tetes tebu. Kalau tidak punya molase yang seperti ini ya, ini saya taruh di botol aqua, bisa menggunakan gula merah ataupun gula dapur. Tapi saya mempunyai molase ini, jadi saya gunakan untuk molase ini. Nanti juga akan saya tunjukkan hasil yang sudah selesai saya buat beberapa bulan yang lalu. Itu yang ada di sana itu 2 jerigen itu adalah hasil yang sudah jadi ya. Untuk itu kita ikuti prosesnya dulur. Proses awal kita tambahkan E4. Kita tambahkan E4 secukupnya ya, karena ini kurang lebih ukuran 1 liter, jadi kita tambahkan secukupnya saja untuk E4. Nah, seperti itu dulur, segitu cukup ya. Terus kita tambahkan lagi untuk molase. Nah, ini adalah molase, kita tambahkan molase. Nah, cukup dulur. Setelah kita tambahkan molase, kita taruh dulu untuk molasenya, terus kita aduk dulur. Kita aduk sampai benar-benar tercampur ya, dari kaldu ikan sama molase terus E4. Ya seperti ini dulur, E4 untuk pertanian. E4 itu banyak jenisnya ya, ada untuk pertanian, juga ada untuk peternakan, tapi jangan sampai keliru. Kalau untuk peternakan ya peternakan, tapi kalau untuk pertanian ya gunakan yang untuk pertanian. Ini dijual di toko-toko pertanian, sudah beredar. Kalau masih seperti ini, bau ikannya sangat menyengat dulur, masih ada bau ikan. Tapi nanti kalau sudah jadi, bau ikannya akan hilang. Molase yang dicampur dengan E4 ini sama kaldu ikan, nanti aromanya akan lain ya, seperti gula, seperti wangi baunya. Tapi nanti kalau tidak jadi, itu baunya akan membusuk. Itu membedakan antara jadi dan tidaknya pupuk yang kita buat nanti. Kalau dalam 2 minggu pupuk ini baunya membusuk, berarti tidak jadi. Tapi kalau baunya wangi seperti gula, itu artinya jadi. Kita lanjutkan untuk prosesnya. Kita gunakan wadah yang seperti ini dulu. Nah, kita gunakan wadah yang seperti ini. Terus kita masukkan bahannya ya. Kita gunakan gayung untuk memasukkan bahannya ke dalam jerigen ini. Nanti setelah dimasukkan dalam jerigen ini, setiap pagi ya,
setiap pagi ataupun setiap sore, pokoknya tiap hari, entah itu pagi atau sore harinya harus kita buka untuk penutupnya. Tujuannya agar gas yang ada di dalam itu keluar. Nanti kalau tidak sering kita buka, takutnya ini jerigen akan meledak, karena ini masih istilahnya bahan mentah, belum jadi, belum terfermentasi ya, masih dalam proses, belum, artinya pupuknya belum jadi. Kalau sudah jadi, meskipun tidak dibuka berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, itu tidak masalah. Yang sudah jadi itu prosesnya sama, dulu setiap hari, setiap pagi ataupun sore hari saya buka untuk mengeluarkan gasnya. Tapi setelah jadi, sudah ada beberapa bulan itu tidak saya buka, tidak masalah, karena kandungan gasnya sudah hilang, mempertandakan itu pupuk VOC nya atau organik cairnya sudah jadi, dulur. Nah, cuma sedikit ya jadinya seperti ini. Terus kita tutup. Kita tutup seperti ini, dulur. Nah, tapi kalau membuat banyak itu ya, pupuk organik cairnya dari kaldu ikan, kalau membuatnya itu banyak, saya sarankan jangan sampai penuh. Usahakan ada rongga di botol ya, atau di jerigen ini. Kalau menggunakan botol aqua ya menggunakan botol aqua boleh, tapi diusahakan jangan sampai penuh. Ada sisa rongga itu yang diharuskan ya. Tujuannya agar ada udara untuk tempat itu gas, untuk tempat gas dari sebuah cairan ini. Tapi kalau diisi penuh nantinya yang jelas itu meledak. Saya pernah mencoba, saya isi penuh akhirnya meledak. Jadi saya sarankan itu kalau membuat, usahakan ada rongga untuk udara, jadi jangan sampai diisi penuh. Ini nanti atau besok pagi saya buka seperti ini, saya buka terus saya tutup lagi untuk mengeluarkan gas yang ada di dalam. Nanti kalau sekitar 20 hari, katakanlah 2 minggu itu saja, kalau kita buka seperti ini gasnya sudah tidak ada, berarti sudah jadi. Tandanya yang lain adalah baunya harum, dulur. Kalau tidak jadi, baunya membusuk. Yang perlu diingat, dulur, nanti setelah proses itu selesai, kita taruh dalam wadah, botol aqua ataupun tempat-tempat yang lain, asalkan ditaruh di tempat yang teduh, jangan ditaruh di tempat yang panas. Nanti gasnya akan semakin menggelembung dan meledak ya. Jadi usahakan ditaruh di tempat yang teduh. Kita tunjukkan yang jadi ya. Ini saya tutup rapat karena ada yang ini ada 4 bulan saya bikin. Kalau yang sana itu, yang besar itu, nah, jerigen yang sana itu hampir 1 tahun, dulur. Isinya masih berkurang sedikit karena saya gunakan masih sedikit. Yang saya gunakan terus-terusan yang ini, itu saya buat simpanan. Kita lihat, dulur. Kita buka. Baunya harum, dulur. Nah, kita seperti itu, dulur. Kita perlihatkan sedikit ya. Nah, warnanya pun agak menghitam, hitam kemerah-merahan, tapi lebih dominan ke hitam ya. Itu baunya wangi, harum seperti gula. Nanti tinggal kita aplikasikan ke tanaman, bisa digunakan untuk semprot daun ataupun dikocor di tanah dengan takaran air yang secukupnya ya, yang mungkin hitung-hitungannya 1 liter berapa tutup sekian, itu untuk pengucuran ataupun penyemprotan. Jangan
Yang seperti ini tidak diberi air langsung kita semprotkan atau kita siramkan, takutnya overdosis untuk tanamannya nanti. Jadi harus ada campuran air. Oke, seperti itu dulur. Yang satunya pun juga ini kita singkirkan dulu. Kita lihat yang satunya ini sangat rapat sekali. Nah, seperti itu dulur, tidak kelihatan. Kalau kita tuang sedikit dulur untuk memperlihatkan. Nah, warnanya sama, itu seperti kotoran karena itu endapan-endapan dari kaldu ikan yang sudah terlalu lama ya. Tapi kita simpan 1 tahun atau 2 tahun pun tidak masalah asal kita tutup rapat. Oke dulur, itu tadi tutorial dari kami membagikan cara bagaimana membuat pupuk organik cair atau POC dari kaldu ikan. Semoga ada manfaatnya. Jangan lupa dibagikan, di komen, juga di subscribe. Jangan lupa like-nya juga. Terima kasih. Saya akhiri dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.